Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran sebagai bahan UKIN atau uji kinerja pada materi informatika dalam berbagai bidang dan profesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nisa, guru informatika SMK YP 17 Pari. Di sini adalah tempat saya mengajar dan di sini adalah tempat saya belajar. Mari ikut ke kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin berdoa? Silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya sudah bawa kartu absen masing-masing? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, bisa disiapkan HP-nya, buka barcode-nya, dan melakukan absen. Nanti akan saya pantau di depan. Ya, silahkan dilakukan absen. Sudah selesai absen semua? Sudah. Oke, masih ada yang proses? Ya. Ya. Saya rasa 19 anak, berarti ada yang tidak masuk satu. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Deko kenapa? Sakit. Baik, kita doakan semoga sembuh. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bersama-sama lagi di kelas. Sebelum kita menginjak materi hari ini, ada yang masih ingat kira-kira apa materi kita di minggu lalu? Ada? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Oke, baik sekali, aspek ekonomi dan hukum. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa kira-kira? Informatika dalam berbagai bidang dan profesi. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada 3 poin yang harus kalian pelajari. Yang pertama, bisa dibaca? Terlihat ya dari belakang? Oke. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis informatika untuk masa depan dan studi lanjut dan karir dengan kritis. Ya. Kemudian melalui pengamatan dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis sajian permasalahan secara bergotong. Kemudian melalui penugasan, siswa mampu merancang gagasan berbasis informatika untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul akibat kemajuan teknologi informatika yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia dengan Oke, nanti ini akan menyangkut ke penilaian. Kita nanti penilaian
pretest nanti akan kalian lakukan di awal pembelajaran. Gunanya untuk apa sih pretest? Untuk mengukur apakah kalian kemarin sudah belajar atau belum tentang pemahaman materi hari ini. Kemudian ada pengerjaan LKPD. Nanti LKPD kita kerjakan bersama kelompok masing-masing. Nanti akan saya bagi kelompok ya. Kemudian selanjutnya di LKPD itu kalau sudah selesai, kalian di terakhir akan mengerjakan post test. Nah, nanti akan saya tampilkan hasilnya. Itu untuk nilai pengetahuan. Selanjutnya ada nilai keterampilan di sini nanti dari presentasi kalian. Kalian nanti akan berpresentasi bersama kelompok, maju satu-satu per kelompok, kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kalian kalau presentasi gantian, jangan didominasi oleh satu orang. Ketika diskusi pun juga begitu, kamu harus juga berdiskusi semuanya. Jangan yang satunya browsing, yang satunya nulis, kemudian yang satunya diam. Jangan seperti itu. Jadi paling tidak dalam satu kelompok itu punya peran masing. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Oke. Di tujuan pembelajaran tadi sudah saya sebutkan ada 3 penilaian sikap. Dengan bergotong royong, dengan kritis, dengan kreatif. Bergotong royong, adakah yang tahu apa itu bergotong royong? Ya, saling membantu atau berkolaborasi dengan kelompok. Kalian berkolaborasi bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD ataupun ketika berpresentasi. Kemudian yang kedua, bernarasi. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ketika kalian melihat sajian masalah yang saya sajikan di LKPD itu, kalian bisa nggak menelaah maksudnya masalah itu tadi apa, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana kalian memberikan ide ataupun gagasannya. Kemudian yang terakhir adalah secara kreatif. Kreatif itu nanti di LKPD kalian juga akan saya minta untuk membuat Canva, ya, membuat di Canva dari sajian masalah yang saya berikan. Seperti apa Bu? Nanti akan saya sebutkan dulu permasalahannya. Saya jelaskan permasalahannya. Tahapannya nanti akan saya kasih tahu. Kemudian jangan lupa di-upload di form yang saya sediakan. Nanti dicek di grup masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kaitannya materi hari ini informatika pada bidang dan profesi ya. Akan saya sajikan sedikit video berdurasi 5 menit. Coba kalian cermati, kalian amati. Saya harap nanti dari video ini kalian bisa memberikan argumen ataupun tanggapan. Baik, bisa dilihat dulu videonya. Dari tayangan video tadi, kira-kira adakah yang bisa menjawab apakah dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi yang ada di dalam video? Kira-kira ada yang berkenan menjawab, memberikan tanggapan? Oke, Ergi bisa menjawab kira-kira? Kalau saya Bu, itu teknologi bisa merubah perilaku seseorang dari etika, norma, moral, aturan, dan ya kayak gitulah Bu. Oke, baik sekali Ergi, terima kasih. Sepertinya yang disampaikan Ergi itu adalah dampak negatifnya ya. Kira-kira ada lagi yang bisa memberikan jawaban dampak positifnya? Saya lihat tadi Riri ya, silahkan Riri memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya dengan adanya teknologi kita lebih dipermudah dan juga lebih praktis dalam segala hal. Oke, terima kasih. Baik sekali tanggapan dari Riri ataupun Ergi. Untuk kali ini kita lakukan pretest dulu sebelum
dimulai. Baik, waktunya kurang 1 menit lagi. Sudah selesai? Afi sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Saya rasa sudah masuk semua ya pretestnya. Untuk yang sudah selesai pretest, materi hari ini bisa diakses di e-book ya. Bisa melalui barcode yang saya kirim tadi ya, ataupun melalui link. Kalau misalkan kamera di HP-nya tidak bisa melalui link yang saya kirim. Silahkan diakses. Baik, berdasarkan sajian video yang saya tampilkan tadi tentang berbagai bidang dan profesi yang berkaitan dengan informatika, kira-kira adakah yang bisa menambahkan tentang pemanfaatan teknologi di bidang informatika? Ada yang bisa menambahkan? Silakan angkat tangan. Oke, ada. Silakan ada. Seperti bidang pendidikan, Ya, bidang pendidikan. menggunakan CPT online untuk ujian dan penggunaan Zoom. Oh, penggunaan Zoom. Baik sekali. Kira-kira ada lagi yang bisa menambahkan? Angkat tangan. Kira-kira? Oke. Saya, Bu. Setahu saya bidang pertanian memanen buah menggunakan mesin, memberi pestisida menggunakan drone. Oke, baik sekali. Terima kasih, Dias. Mungkin ada lagi yang lain? Baik, Farhan, silakan. Dalam bidang olahraga, teknologi, garis gawang, diagnosa waktu. Oke, dalam bidang olahraga ya. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Ada 3 tanggapan tadi ya, saya rasa dari Arda bidang pendidikan, dari Dias bidang pertanian, kemudian dari Farhan bidang olahraga. Dari bidang pendidikan dekat kaitannya dengan kita ketika kita corona kemarin, kalian di SMP kalian menggunakan Zoom ataupun Google Classroom. Kemudian ketika kalian ujian semesteran, kalian pakai apa? Pakai CBT. Kemudian kalau dari Dias tadi dalam bidang pertanian, contohnya memanen buah menggunakan mesin ya, kemudian melakukan penyemprotan pestisida tidak lagi dilakukan manual tapi menggunakan
menggunakan drone ya, jadi tidak perlu capek-capek. Selanjutnya dari Erwin tadi tentang bidang olahraga ya, dari pembaca apa tadi, gol ya, gawang ya, pembaca gol, gawang, garis gawang. Saya lihat kalau ada juga di badminton ya, sepertinya ada juga teknologi seperti itu ya. Sebelum kalian mengerjakan, saya jelaskan secara umum ya, secara singkat juga tentang LKPD-nya. Ada 4 tema ya, sesuai dengan pembagian kelompok. Kalian ada 4 kelompok. Untuk bidang pertama yaitu bidang kesehatan. Kemudian yang kedua bidang pendidikan. Yang ketiga bidang pelayanan publik. Yang keempat bidang pertahanan negara. Untuk pertanyaan yang pertama, kalian harus mencari dampak negatif. Ingat-ingat dampak negatifnya saja ya. Kemudian untuk yang kedua, kalian mencari inovasi teknologi masa depan sesuai dengan apa? Diskusi kelompok. Jadi per kelompok itu hanya satu saja. Kira-kira apa sih inovasi atau gagasan atau ide untuk teknologi masa depan? Begitu ya. Untuk yang pertanyaan pertama dituangkan saja di LKPD, tapi untuk pertanyaan yang kedua kalian buat di Canva. Kemudian nanti kalau sudah dibuat terus diupload ya, diupload ke link yang saya sediakan. Hanya buat aja seperti poster, jadi ada gambar, kemudian kenapa pilih teknologi itu dan seperti apa teknologi itu. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah silahkan duduk bersama kelompok. Akan saya sebutkan kelompoknya sesuai dengan hasil pretest ya, sudah saya rangkum. Bisa duduk bersama kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Perhatikan, untuk kelompok 1 ada Flora, kelompok 2 ada Elisa, kemudian kelompok 3 ada Dias, dan kelompok 4 ada Alfi. Semuanya bisa dicek di grup, saya kirim, anggota-anggotanya bisa dicek. Silakan duduk membentuk kelompok masing-masing dan saya akan membagikan LKPD. Baik, sudah duduk bersama kelompok masing-masing. Coba bisa angkat tangan kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2? Oke, kelompok 2. Kelompok 3? Baik, kelompok 4 ini ya. Oke, akan saya bagikan LKPD-nya dahulu. Kelompok 1. Jadi kelompok 4. Ini kelompok 3. Oke. Ini kelompok 2. Oke. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Kalau ada LKPD sudah saya bagikan, tolong dicermati dulu. Akan ditulis identitasnya terlebih dahulu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan mengangkat tangan dan bertanya kepada saya. Apakah untuk tugas nomor 1 disebutkan dampak negatifnya ada? Oke, bisa dibaca kira-kira tugas nomor 1. Saya bisa pinjam LKPD-nya terlebih dahulu. Oke, untuk tugas nomor 1, bagaimana menurutmu peran teknologi dalam bidang tersebut? Adakah dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap bidang tersebut? Ya, ini saya rasa disebutkan dampak negatif saja, positifnya tidak usah, jadi kekurangannya saja. Sudah cukup jelas, Dio? Oke. hanya satu inovasi saja tiap kelompok. Nomor 2, cari referensi internet. Ya, jadi didiskusikan satu kelompok itu kira-kira menurut persetujuan kelompok inovasi apa yang bisa kamu buat, ya. Kemudian nanti dibuat di Canva. Satu saja poster, ada gambarnya, ada kenapa kamu pilih inovasi itu, kemudian fungsi dari inovasi itu apa. Kalau sudah di-upload di link yang saya. Cukup jelas? Jelas.
aja, nanti bawa KPD-nya ke depan, ya. Jadi yang dipresentasi tadi hanya apa? Tugas nomor 2 tentang inovasi yang dibuat di kantor, ya. Jelas? Kira-kira sudah 15 menit berlalu untuk diskusi kelompok. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kita awali dulu kelompok dari Akensa bisa maju ke depan setelah ini, ya. Kemudian setelah Akensa disusul kelompok dari Elizabeth. Silahkan dipersiapkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana menurutmu peran teknologi di dalam bidang tersebut di atas? Adakah dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap bidang tersebut? 1. Peran teknologi dalam dunia pendidikan ialah menggantikan peran manusia dengan melakukan kegiatan otomatis, suatu tugas atau sebuah proses, memperkuat peran manusia dengan menyajikan informasi, tugas atau proses melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau sebuah proses. 2. Dampak negatif teknologi bidang pendidikan terjadinya pelanggaran asusila, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar seperti membuat atau menggunakan web gelap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir ya. Hasil dari kami membuat Canva, yaitu hologram smartwatch. Dalam era yang kami harapkan bisa terwujud tersebut, komunikasi jarak jauh lebih hidup dan lebih menarik menggunakan 3D, membantu melakukan komunikasi tanpa batas dan dapat diatasi dengan mudah bila terdapat kendala, membantu media elektronik dalam hal menyampaikan informasi. Baik, silakan digambarkan apa yang Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Edi. Menurut kalian dengan adanya robot dalam sistem operasi, apa keuntungan dan kerugian kalian kira-kira? Ya, terima kasih Erdi. Pertanyaannya kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. ya silakan didiskusikan. Menurut kelompok kami, Bidang robotik memiliki banyak keuntungan seperti waktu yang lebih singkat, sayatan kecil, kehilangan darah lebih sedikit, tampilan area bedah yang lebih baik, dan masih banyak lagi. Kerugian seperti biaya tinggi, fungsi mesin yang tidak tepat, kerusakan syaraf, dan banyak masalah serupa dapat dihadapi dalam bedah robotik. Bagaimana Ergi? Sudah jelas? Ya sudah, terima kasih ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok pertama.
kelompok lain ada yang mau bertanya? Menurut kelompokmu apa dampak positifnya pemanfaatan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan Atas tak? pertanyaannya kami diskusikan terlebih dahulu sama kelompok kami. Keamanan cyber menjadi semakin terjamin dengan adanya iptek, peningkatan kemampuan teknologi keamanan dan pertahanan suatu negara. Peretasan terhadap data pribadi seseorang atau negara bisa dihindari. Apakah jawaban bisa diterima dengan sedikit? Bagaimana jawaban bisa diterima kelompok Adit? Oke. Saya rasa tidak ada yang bertanya lagi, bisa diakhiri. Oke, dari sekian itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua kelompok sudah melakukan presentasi, bagus sekali. Kalian juga sudah mau mengungkapkan pendapatnya dan berani untuk bertanya dan menjawab juga. Kira-kira dari diskusi kita, adakah yang ingin bertanya? Baik, ada beberapa anak, kira-kira Devlora bisa bertanya apa? Ya, Devlora. Mau nanya, apakah iptek membawa kemajuan dalam segala bidang? Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan Devlora, baik sekali. Apakah iptek membawa kemajuan pada berbagai bidang? Ya, karena sejatinya sendiri memang iptek itu memberikan dampak atau menjadi kunci daya saing dari suatu bangsa, ya kan? Kita dari berbagai negara saling berlomba-lomba pada kemajuan iptek dalam berbagai bidang. Oke, kira-kira cukup jelas, Devlora? Oke, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas semua? Kalau sudah cukup jelas, kalian bisa melakukan post test, ya. Kalian bisa lakukan post test. Untuk yang terakhir, kita lakukan post test, ya. Post test seperti biasa. Silahkan di scan barcode di depan. Tidak usah terburu-buru, saya beri waktu 5 menit cukup? Oke, silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Dino, dan ada Elizabeth. Ya, baik, untuk yang masih mendapatkan nilai kecil tidak masalah. Nanti ada kesempatan untuk kita berikan remedial, ya. Nanti akan saya kirim di link ya, yang ada di grup kemarin. Bisa dipahami? Baik, pembelajaran telah selesai. Bisa dirapikan terlebih dahulu mejanya. Pembelajaran telah selesai, refleksi sudah, post test juga sudah semua ya. Di dalam pembelajaran, kira-kira adakah yang mau memberikan kesimpulan? Bisa mengangkat tangan? Banyak sekali. Kira-kira saya mau Dino aja yang memberikan kesimpulan. Silakan Dino. Menurut saya kesimpulan hari ini adalah teknologi pada berbagai aspek dan bidang mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan manusia, waktu yang digunakan lebih efisien, membantu meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia, sumber daya alam yang ada di bumi lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Ampun Bu. Oke, terima kasih. Baik sekali kesimpulan dari Dino. Saya rasa cukup satu kesimpulan saja ya. Sudah cukup jelas pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, kira-kira tadi sudah ada yang bertanya dan juga sudah menyimpulkan sekian materi minggu ini. Untuk minggu depan, kira-kira ada yang tahu materi minggu depan apa? Studi lanjut dan karir informatika. Baik, saya berpesan untuk minggu depan silakan dipelajari mengenai studi lanjut dan karir informatika. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Akensa, ketua kelas bisa mungkin doa terlebih dahulu ya Bu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih